Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Podcast pertama kali SMP Kartika Army Ranger. Kartika bisa, Kartika hebat. Kita bisa karena kita hebat. Kita hebat karena kita bisa. Hari ini dan sore ini kita akan banyak membahas tentang SMP Kartika. Dan untuk kedepannya podcast ini akan menjadi media pembelajaran, media informasi, dan media lain yang bisa digunakan untuk kemajuan SMP Kartika. Baik, untuk yang sesi pertama kali podcast ini kita kedatangan dua siswa SMP Kartika yang menurut kami punya prestasi non akademis. Ya, yang pertama siapa? Ada saya Farah, dan saya Diva. Oke. Nah, Farah dan Diva mungkin mau bertanya atau apa, kita sambil diskusi. Gimana, Pak? Jadi Pak, apa sih Pak podcast itu? Banyak kan namanya podcast itu apa sih gitu. Terus tujuan Bapak buat podcast ini apa gitu loh Pak? Oke. Podcast ini kalau dari saya, Pak Dede mau ngejawab yang non akademisnya, non akademis. Jadi podcast ini bisa diartikan sebagai sumber informasi, sebagai sarana informasi media sosial yang bisa menyampaikan informasi kepada orang banyak. Nah, kenapa kita pilih ARMY? ARMY ini ARMIA, anak remaja, mandiri, inovatif, dan edukatif. Yayasan Kartika Jaya. Ya, jadi kalau ditanya tujuannya apa, mungkin Pak Hero bisa nyambung dari segi akademisnya. Karena kebetulan Pak Hero adalah koordinator kurikulum di SMP Kartika. Monggo Pak Hero. Oke, mungkin kalau dari segi akademisnya tadi udah dibahas sama Pak Dede. Dari segi non akademisnya mungkin saya tambah lagi sedikit. Banyak hal yang bisa kita ambil dari podcast ini. Yang pertama itu membangun yang sesuai nama ARMY ya. Iya. Anak remaja mandiri, inovatif dan edukatif. Artinya kalian itu harus punya mandiri yang baik. Kemudian dari remaja itu kalian harus inovatif, baik itu dari segi akademisnya maupun non akademisnya. Jadi itu harus imbang, nggak harus di akademisnya aja, karena di non akademis itu juga nggak selamanya itu bikin kalian down, enggak ya, karena di non akademis itu bisa membangun kalian untuk membangun karakter di akademis kalian. Kadang ada anak yang bosan banget belajar akademis, tapi bisa juga dia nyari kesibukannya di non akademisnya. Iya. Sudah lengkap pertanyaannya. Jawabannya udah lengkap. Oke, lanjut ya Pak. Iya. Menurut Bapak nih, sejarah Kartika itu kayak gimana sih Pak yang Bapak tahu? Bisa pada Dede yang jawab? Kalau sejarah SMP Kartika, sebenarnya dulu itu namanya bukan Kartika. Namanya bukan Kartika, saya lupa itu. Tapi saya masuk ke SMP Kartika, gabung di SMP Kartika tahun 90 sebagai murid, dan alhamdulillah banyak pengalaman. Nah, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai disiplin yang dulu ditanamkan oleh guru-guru pendahulu kita, yang itu ingin kita angkat lagi. Makanya jargon seperti periode yang lalu, ada pokoknya disiplin itu nggak cuma omong kosong, dalam artian nggak cuma kata-kata, tapi kita disiplin dalam segala hal, dalam gurunya, siswanya, pakaiannya. Karena gini, pendidikan itu bukan tempat cari ilmu, tapi pendidikan itu bagaimana kita membentuk karakter, ya, karakter yang bagaimana kita dilajari disiplin, ya, dilajari disiplin dengan tugas, dengan datang tepat waktu. Kemudian kita dilajari bagaimana menghormati guru, menghargai teman. Nah, ini di pendidikan dasar ini, ya. Jadi pendidikan dasar, terutama di SMP Kartika. Dulunya gimana sih Pak? SMP Kartika banyak sekali gudang prestasi, ya, banyak sekali gudang prestasi. Prestasi apa? Non akademis dan akademis. Ya, non akademis dan akademis. Kita bisa lihat di belakang situ ada piala-piala ya. Dan jangan lupa bahwa SMP Kartika memenangkan piala bergilir, ya, dari Banjarmasin kemarin. Itu makanya kita punya moto ya Pak Hero ya. Kartika bisa, Kartika hebat. Bisa karena kita hebat, kita punya Yayasan Kartika Jaya. Kita hebat, kita punya guru-guru yang benar-benar profesional di bidangnya. Ya. Apalagi sekarang ada kurikulum merdeka.
kurikulum merdeka ini membentuk siswa untuk lebih kreatif. Ya, mungkin untuk kurikulum merdeka bisa disampaikan sedikit oleh Pak Hero. Boleh, bisa sedikit menambahkan Pak ya. Iya. Dari kurikulum merdeka itu kan sekarang kita baru mulai di kelas 7 ya. Untuk kelas 8 dan 9 itu kan masih kurikulum 2013. Ya, artinya kurang lebih sama itu untuk memandirikan siswa. Lebih siswa itu berkreasi dan juga berinovasi sebenarnya. Cuma kalau di kurikulum merdeka ini dia lebih memerdekakan siswanya. Ya, artinya anak-anak ini diberi kebebasan, terserah mereka mau buat apa dengan tema yang sudah ditetapkan dari mereka sendiri. Mereka sendiri pun yang menetapkan temanya, bukan dari bapak ibu gurunya. Jadi bapak ibu guru ini hanya memberikan atau memfasilitasi siswanya. Terbukti dari beberapa bulan ini ya, dari semester 1 dan semester 2, kelas 7 ini sudah melaksanakan kurang lebih 3 proyek. Ya, di mana proyek itu sebagai penguatan profil pelajar Pancasilanya. Yang dibilang sama Pak Dede tadi, yaitu menanamkan karakter. Jadi nggak cuma kalian belajar akademisnya aja, kalau cuma akademisnya tinggi tapi karakternya nggak ada, ya kan? Jadi karakter sama akademis itu harus imbang, sama. Gitu Pak. Ya. Nah sekarang tadi Farah sama Diva banyak yang tanya ya. Sekarang Pak Dede tanya, apa yang kalian rasakan selama sekolah? Kalian kelas 9 ya? Iya. Kelas 9. Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian dapat selama menimba ilmu di SMP Kartika? Yang jelas bukan pacarannya ya. Kita skip masalah ini. Ya, karena Nah mungkin dari awal kali Pak, soalnya di awal kan mereka sempat merasakan COVID dulu ya. Iya. Belajar daring dulu, baru sekarang masuk sekolah nggak daring lagi. Gimana perbedaannya itu udah pernah berbeda Pak? Besar sih, kan mulai dari daring kan bosan, bisa aja ikut daring cuma tidur, cuma ngeliatin kamera gitu. Saya sih Nah ini berarti ini jawaban lugu ya dari siswa kita ya. Dan ini semua semuanya Pak. Ternyata pendidikan sebegitunya ya. Oke. Ah sekarang kalau dari Farah. Kalau untuk perbedaan ya, jujur lebih senang, lebih happy untuk apa kita masuk dengan offline, karena yang pertama Sanggup. bisa Iya. Oke. Terus yang kedua lebih kenal teman-teman gitu kan, dulu kan Oh, waktu iya. COVID kan kita nggak terlalu kenal satu sama lain kan, jadi masih kayak gugup gitu. Dan yang sekarang alhamdulillah satu kelas mungkin untuk bikin contohnya di video itu udah pada kompak semua gitu loh Pak. Jadi lebih banyak pertemanan lah dirasain gitu. Ya, jadi di SMP Kartika ini siswanya unik-unik. Iya betul. SMP Kartika ya, siswanya unik-unik Iya, gitu ya. iya. Yang saya tahu bahwa Uniknya gimana Pak? uniknya tuh gini, anak SMP Kartika itu kalau disuruh belajar itu agak susah ya, kita akui gitu ya. Iya. Artinya agak susah itu moodnya susah. Tapi kalau disuruh kegiatan yang lain, pramuka itu paling cepat. Kita punya di SMP Kartika ada satu anak Valen kalau suruh belajar dia ada di luar terus di kantin. Tapi itu udahlah, itu semua orang punya gaya ya, dalam artian. Tapi dari akademis dia nilainya bagus gitu. Cuma standar ya. Cuma ada siswa yang memang dia ini, jadi pendidikan itu ada dua ya. Menurut saya ada dua, ada IQ, ada EQ. Ada intellectual quality, ada emotional quality. Nah SMP Kartika ini lebih menekankan, lebih banyak siswanya sekitar 70-80% ini emosional. Dalam artian kalau diadu masalah intelektual ya fight ya, dalam artian taruh tapi harus kerja keras. Tapi kalau non akademis kita berani bertarung. Makanya moto kita Kartika bisa, Kartika hebat. Ya, kita bisa karena kita hebat karena kita bisa. Gitu ya. Mungkin Pak Hero ada pandangan lain, Pak Hero. Pandangan tentang apa Pak? Pandangan tentang di SMP Kartika selama Pak Hero mengajar nih di SMP Kartika. Kalau Ya. masalah selama saya mengajar, pengalaman mungkin lebih baik dari Bapak ya. Ya. Sekarang saya baru masuk di sini dari 2018. Maaf Pak Hero, saya tersinggung. Mungkin karena rambut saya gitu ya. Enggak ya. Kalau dari pengalaman, gitu Pak. Kalau dari pengalaman benar, ya masih minim kalau untuk pengalaman ya dari cara mengajar. Tapi
dengan keunikan siswa itu kita bisa Iya. tahu gimana sih cara kita mengajar, Iya. gimana sih cara buat mereka itu senang di dalam kelas, gimana cara mereka itu supaya bisa menyeimbangkan antara kegiatannya di dalam kelas dan di luar kelas. Nah, lambat laun itu bisa membaca, bisa tahu caranya. Oh, si A ini sukanya begini, si B ini sukanya begini, si C juga suka begitu. Makanya masuklah kurikulum Merdeka ini lebih paham lagi, karena di awal mereka sebelum masuk mereka ada mengisi angket tuh. Iya. Kemudian Oh iya benar. Ada ya. ada yang mengisi angket tuh. Mengisi angket. Nah, di situ kita tahu, kita bisa membedakan. Oh, si Farah misalnya dia lebih suka ke audio belajarnya. Benar. Nah, si Diva lebih suka ke audio visual. Nah, di situ kita bisa tahu, Bang. Iya. Nah, situ. Nah itu. Jadi uniknya di SMP Kartika ya gitu. Sampai ada bilang narkoba no prestasi yes ya gitu ya. Anak Kartika unik-unik dan kreatif semua. Ya, saking kreatifnya mungkin gitu ya. Tuh. Dia ketawa karena dia salah satu sumbernya. Apa yang cuma ketawa dia itu. Sekarang gini. Pada tanya. Si Farah, alasan pertama kali ya kuliah di SMP Kartika ini apa? Sekolah di maaf. Bawa biasa. Bukan kelihatan tua ya. Enggak. Oke, apa yang mendorong Farah untuk sekolah di SMP Kartika? Yang pertama sih kalau teman. Ya, teman. Niatnya teman. Ikut teman gitu kan, karena banyak yang di Kartika semua. Terus juga ada bisa bilang sahabat saya kan tetanggaan. Anak Kartika juga alumni tahun lalu kan. Dia bilang saya masih SD, oh Kartika sudah parah gitu kan. Gitu. Iya. Terus di situ awalnya saya masih nyoba kan, buat Awalnya nyoba. Awalnya naik obat-obat. Oh, enggak. Itu dulu, Oke. alhamdulillah nggak masuk. Alhamdulillah. Iya. Kartika di hati. Diva gimana kalau Diva? Tiba sukses sama Mama sih. Itu sama mama. Tapi Ya paling Allah, mama mau dia banget. Ya, yang pengen tahu nomor HP Diva hadapi mamanya. Kenapa Mama Diva pengen Diva masuk Kartika? karena Mama nggak mau yang ribet. Enggak main ribet. Emang yang lain ribet? Negeri kan urus ini urus itu, jadi ya udah Kartika aja kamu gitu. Oh, Swasta gitu. swasta lah gitu. Swasta. Ngikut Mama, tapi bukan ya. Ya Allah. Jadi ada nggak dari yang kalian mas gabung di SMP Kartika yang itu tentang prestasinya ada nggak? Yang pertama karena ini saya lihat Enggak. ya pramuka, karena memang dilihat pramukanya teman saya juga ada kan, ini si Edol alumni itu pramukanya kayak keren gitu. Iya. Satu lagi informasi, si Farah Pramuka Garuda SMP Kartika. Angkatan pertama. Kalau Diva ada nggak yang menjurus tentang prestasi? Apapun sih nggak harus yang akademis. Ayo yang Pokoknya akademis. Cita-citanya Diva masuk Kartika sebelum lulus pengen buat apa gitu? Untuk Kartika gitu. ya agak bingung ya saudara-saudara. Ya, karena ya ada sih. Nggak ada. Jadi langsung masuk gitu ya. Oke. Kaget Semoga aja. dapat hidayah ya. Iya. Oke. Nah, sekarang gini, kita maksudnya sharing. Apa lagi yang kalian ingin tahu tentang SMP Kartika? Dari pandangan murid gitu, dari pandangan murid dan ini dari pandangan guru nanti akan menjawab. Apa yang kalian pengen tahu di SMP Kartika? Saya sih pengen tahu tentang ekspor yang berbagi itu kenapa ekspor yang kira-kira mau berbagi sampai benar-benar jaya. Jaya. Ini bukan benar. Saya excited banget dengan slogan Jaya. Mungkin Pak Hero bisa menambahkan Pak Hero. Kira-kira apa target apa yang dari akademis ini yang pengen kita capai ya? Betul ya. Iya. Kalau mungkin selama yang berjalan sekarang ini yang sudah ditahu ya sama Farah sama Diva, itu ada drum band kita ada, kemudian ada pramuka, kemudian ada basket, kemudian taekwondo, futsal, dan semuanya ini alhamdulillah
sudah punya PMR, Pak, ya? dengan PMR Pak. Dan semuanya ini sudah punya prestasinya masing-masing. Sudah punya prestasi masing-masing, sudah membawa piala, membawa nama baik sekolah SMP Kartika. Ini kedepannya kemarin ada informasi juga dari AD sebagai Mas, kita itu pengen buka lagi ekskul akademisnya yang sains, ekskul sains. Kemudian yang akademisnya kita nambah lagi yang panah, ekskul panah ya kan. Mungkin teman-teman yang lain yang punya teman di sekolah lain bisa ditanya-tanya tuh gimana sih ekskul panah itu seperti apa. Kita kemarin juga udah ada juaranya Pak ya. Sudah ada juara dari kelas 81, jadi itu kelas horsebow, ya kelas panah tradisional. Jadi di panah itu ada kelas tradisional untuk mengembangkan budaya. Dan salah satu siswa kita atas nama Rizky kelas 81, alhamdulillah dia berhasil, maka itu juga yang pengen kita angkat, pengen kita tingkatkan dan pengen kita bina, bukan dibinasakan, maksudnya ya pengen kita bina, gitu ya. Itu yang pengen kita angkat. Itu tingkat apa kemarin? Kemarin dia tingkat antar klub tapi sekota Balikpapan. Sekota Balikpapan untuk peserta ada dari Penajam juga. Dan itu rutin dilakukan 3 bulan sekali. Setahu saya 3 bulan sekali. Itu rutin diadakan. Jadi ada kemungkinan besar kita untuk berprestasi di situ. Dan untuk kemungkinan SMP Kartika nanti ke depannya akan mengedepankan ekskulnya lebih ditingkatkan lagi. Drum band nanti kita akan lihat ya, kalau mau menyaksikan drum band, penampilan drum band SMP Kartika dalam waktu dekat pada saat perpisahan nanti ya. Pada saat perpisahan akan tampil ya. Kemudian juga ada lagi yang kita ini Hapkido dari salah satu siswa kita Pinza atas nama Aprilia Pinza itu dia udah sampai tingkat internasional. Kemarin terakhir di mana tuh Pak? Terakhir saya dapat itu sertifikatnya di Jepang. Dia Jepang itu. Nah, tapi ya kembali lagi inilah SMP kita. SMP kita bangun bersama, gitu ya, karena konsepnya guru yang berhasil itu bukan guru yang menjadikan siswanya sebagai juara, tapi guru yang berhasil itu adalah guru yang bisa mengangkat siswanya ketika jatuh mau bangkit lagi. Artinya guru yang bisa menginspirasi dan memotivasi siswanya untuk terus maju dalam mencari ilmu dan mencari pengalaman. Itu aja ya. Itu kita akhiri ya episode pertama ini. Ingat, Kartika bisa, Kartika hebat. Kita bisa karena kita hebat karena kita bisa. Kartika Jaya. Jaya.